Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, jumpa lagi bersama saya Dede Lesmana. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait konsep dasar dari regresi logistik. Sebelum kita memahami apa itu regresi logistik, maka terlebih dahulu kita akan mereview terkait analisis regresi. Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1877. Beliau merupakan seorang ilmuwan dari Inggris. Jika rekan-rekan semua suka dengan video pembelajaran ini, silakan support dengan cara klik like, share jika bermanfaat, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video dan informasi pembelajaran menarik lainnya. Terima kasih. Analisis regresi ialah suatu metode statistik yang digunakan untuk menganalisa hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan sebuah variabel dependen. Tujuan utama dalam penggunaan analisis ini ialah untuk memprediksi atau memperkirakan nilai pada satu variabel dalam kaitannya ke variabel lainnya. Di dalam analisis regresi terdapat model regresi, di mana model regresi ini terbagi menjadi dua, yaitu linear model dan non-linear model. Linear model dengan linear regression dan non-linear model dengan logistic regression. Perbedaan di antara kedua model ini terletak pada independent variabelnya, di mana ketika kita menggunakan linear regression, maka independent variable atau Y menggunakan skala kontinu atau interval atau rasio. Kemudian ketika kita menggunakan logistic regression, maka independent variabelnya dengan skala kategorik atau nominal atau ordinal. Logistic regression adalah suatu pendekatan untuk membuat model prediksi seperti regresi linear, atau yang biasanya mengacu kepada ordinary least square atau LS. Dalam logistic regression, peneliti memprediksi variabel dependen pada skala biner atau dikotomi. Skala dikotomi ialah skala dengan data nominal dengan dua kategori, seperti misalnya sakit dan tidak sakit, merokok dan tidak merokok, tinggi dan rendah, dan lain sebagainya. Jika kita lihat dari hubungannya, variabel independen atau X dan variabel dependent atau Y memiliki hubungan yang non-linear, sehingga ketika kita menggunakan pendugaan parameter dengan menggunakan metode ORS, maka tidak cocok karena terjadi pelanggaran asumsi, yang dimana ketika kita menggunakan ORS, maka errornya terdistribusi secara normal. Namun sebaliknya, ketika kita menggunakan logistic regression, error akan terdistribusi secara binomial atau multinomial, dan ragam juga tidak homogen. Tujuan dari logistic regression untuk menghitung peluang, melihat karakteristik atau odds ratio pada masing-masing variabel independen, dapat melihat faktor atau variabel independen yang berpengaruh. Asumsi regresi logistik. Regresi logistik tidak memerlukan hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen tidak perlu diubah ke dalam bentuk matriks atau skala interval atau rasio. Variabel dependen harus dikotomi dengan dua kategori, misalnya sukses dan gagal, diterima dan tidak diterima, baik dan buruk. Variabel independen tidak harus memiliki variabilitas yang sama antara kelompok variabel. Kategori variabel independen harus terpisah satu sama lain atau eksklusif. Sampel yang dibutuhkan relatif besar, minimal diperlukan hingga 50 sampel data untuk variabel prediktor. Penerapan regresi logistik pada berbagai sektor
pekerjaan. Sektor perbankan. Jenis analisis statistik ini dapat digunakan untuk memprediksi kemampuan nasabah bank dalam melunasi pinjaman. Perhitungan ini dilakukan oleh bank pada saat memutuskan apakah bank akan memberikan pinjaman kepada customer atau nasabah atau tidak, dan menilai jumlah maksimum yang akan diberikan kepada nasabah yang dianggap tepat. Untuk melakukan perhitungan ini, bank akan melihat dari beberapa faktor. Variabel independen dalam bentuk kredit score atau skor kredit, level atau tingkat pendapatan, usia, status pekerjaan, gender, dan lain sebagainya, dan membuat pinjaman sebagai target pada regresi logistik. Berdasarkan kemampuan yang dihitung, bank akan memutuskan menerima atau menolak pengajuan pinjaman. Kemudian, sektor kesehatan. Analisis statistik jenis ini sering juga digunakan untuk penelitian di bidang kesehatan, seperti menghitung risiko kanker. Misalnya, peneliti akan menganalisa kebiasaan pasien dan kecenderungan genetik sebagai faktor prediktif untuk menilai apakah pasien beresiko tinggi terkena kanker atau tidak. Faktor seperti usia, ras, berat badan, kebiasaan merokok, kebiasaan berolahraga, hingga riwayat kanker keluarga dan tempat tinggal akan dipertimbangkan. Kemudian, jenis-jenis daripada regresi logistik. Terdapat 3 jenis. Yang pertama ialah binary logistic regression, di mana binary logistic regression ini dependent variable atau Y memiliki 2 kategori. Kemudian multinomial logistic regression, di mana dependent variable atau Y lebih dari 2 kategori. Kemudian ordinal logistic regression, di mana dependent variable memiliki skala bertingkat. Cukup sekian terkait konsep dasar dari regresi logistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.